Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Hardinata, NIM 2105040081 dari Prodi Ilmu Hukum kelas C. Yang terhormat kepada Ibu Marniarani SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang. Pada kesempatan kali ini, saya selaku mahasiswa akan melengkapi ujian akhir semester saya mengenai analisis kasus e-commerce. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama kronologi, yang kedua putusan pengadilan, yang ketiga analisis putusan, yang terakhir kesimpulan. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu kronologi. Pertama, penggugat atas nama Reno adalah konsumen situs belanja online pada sistem elektronik yang disenggalakan oleh tergugat, yaitu www.lazada.co.id. Sistem elektronik tergugat dengan akun yang digunakan penggugat adalah dengan nomor handphone 082234878999 dengan nama sebutan Reno. Kedua, Reno sebagai konsumen atau pengguna sistem elektronik pada tanggal 26 Maret tahun 2020 pukul 10.11 WIB melakukan pemesanan berupa antam logam mulia kepingan emas 50 gram 999.9% Fine Gold Certificate dengan nomor pesanan 39046958969274 dalam situs belanja online pada sistem elektronik Lazada. Tiga, atas pemesanan tersebut pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 10.11 WIB, Reno melakukan pembayaran sebesar 17 juta rupiah dari rekening atas nama Reno kepada rekening Lazada, yaitu dengan nomor rekening BCA 3906280630443928. Keempat, pada tanggal 26 Maret tahun 2020, setelah Reno melakukan pembayaran sebagaimana yang disebutkan di atas, Reno dihubungi oleh seseorang dengan nomor handphone 082389289782 yang mengaku bernama Herlambang dan mengaku sebagai pedagang seller merchant Lazada. Dalam percakapan tersebut, yang bersangkutan mengatakan bahwa pesanan Reno tidak dapat dilakukan pengiriman karena nomor resi atas produk belum diaktifkan atau belum teraktivasi. 5. Bahwa lebih lanjut yang bersangkutan menyatakan memerlukan nomor resi untuk melakukan pengaktifan pengiriman atas produk yang mengatakan nomor resi tersebut akan dikirim dan masuk melalui SMS ke nomor handphone penggugat dan meminta penggugat untuk segera menyampaikan nomor resi karena waktu terbatas. Apabila tidak dikirimkan pada saat itu juga, maka produk jadi tidak dapat dikirimkan. 6. Pada saat dihubungi tersebut, dikarenakan penggugat yakin yang menelpon tersebut resmi dari tergugat, sebab mengetahui nomor pesanan, nomor handphone akun, produk yang dipesan, alamat pengirim. Selain daripada itu, penggugat juga sebagai konsumen tergugat merasa yakin bahwa yang bersangkutan pasti melakukan legalitas dalam artian identitas subjek hukum yang jelas dan telah terdata oleh sistem elektronik yang diselenggarakan oleh tergugat. Maka penggugat mengirimkan 6 digit angka yang diminta oleh orang tersebut sebagai nomor untuk pengaktifan pengiriman nomor resi atas produk. Terdapat juga bukti rekaman pembicaraan. 7. Keyakinan penggugat mengenai penelpon tersebut didasarkan penggugat berasumsi bahwa setiap pedagang atau merchant atau seller pada sistem elektronik tergugat
Berdasarkan hukum, jujur, jelas, baik identitas subjek ataupun objek pedagang atau merchant atau seller pada sistem elektronik tergugat. Hal itu tersebut dilandasi dari pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. 8. Yang dimaksud memenuhi syarat dan ketentuan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada pasal 17 ayat 1 PPMSE disebut adalah salah satunya pedagang atau seller merchant sebagai salah satu pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 10. 9. Kemudian, sebagai konsumen yang beritikat baik untuk memperkuat keyakinan penggugat atas mengaktifkan nomor resi untuk pengiriman tersebut di atas, maka penggugat segera mengkonfirmasi kepada tergugat mengenai hal tersebut dengan menghubungi customer service tergugat pada tanggal 26 Maret tahun 2020 pukul 11.10 WIB. Namun berdasarkan informasi dari customer service, tergugat menyatakan dapat diduga bahwa akun penggugat telah diretas atau hacking oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebab ternyata yang diminta oleh pihak tersebut bukanlah nomor aktivasi untuk resi pengiriman, melainkan kode OTP one time password akun penggugat. Dan berdasarkan keterangan dari customer service tergugat tersebut, maka akun penggugat harus segera diblokir untuk sementara waktu sebab kemungkinan data-data dalam akun tersebut dapat dirubah, termasuk nomor rekening akun penggugat. Terdapat juga bukti pembicaraan. 10. Pada saat itu juga penggugat meminta untuk pemesanan dibatalkan dan agar uang yang telah dikirimkan sebelumnya untuk dapat dikembalikan kepada penggugat. Namun berdasarkan keterangan customer service tergugat bahwa pesanan produk telah dibatalkan secara pihak oleh akun penggugat yang sudah di-hacking tersebut, maka kemudian yang akan dilakukan investigasi internal tergugat dan untuk uang yang telah dibayarkan segera dikembalikan kepada penggugat. 11. Tergugat mengaku melalui customer service bahwa akun penggugat telah diretas dan sudah menduga kalau nomor rekening pada akun penggugat dapat dirubah. Namun sebagaimana pada pengakuan email tergugat menyatakan sistem tergugat secara otomatis mengirimkan uang yang telah penggugat kirimkan sebelumnya. 17 juta rupiah telah dikirimkan kepada akun penggugat yang telah diretas tersebut di mana nomor rekeningnya tidak berubah. Hal tersebut menunjukkan sistem elektronik tergugat tidak andal, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab. Sebagaimana berdasarkan faktanya, customer service penggugat menyatakan akun diretas pada dapat merubah nomor rekening pada akun penggugat pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 12.10 WIB. Sementara berdasarkan fakta, tergugat mengirimkan kembali penggugat kepada nomor rekening akun penggugat yang tergugat sudah diketahui telah diretas pada tanggal 27 Maret 2020 pada pukul 7.34 WIB. Fakta ini dapat diketahui terdapat jeda waktu 1 hari antara tergugat mengetahui akun penggugat telah diretas. Nomor rekening akun dirubah 26 Maret 2020 pukul 12.10 WIB dengan mengirim kembali uang milik penggugat. 27 Maret 2020 pukul 7.34. Rasionalnya, apabila memang uang dikembalikan sebelum tergugat mengetahui bahwa akun penggugat diretas, penggugat tidak keberatan terhadap perbuatan hukum tergugat. Namun dengan alasan sistem elektronik tergugat yang otomatis mengirimkan dana, padahal terjeda 1 hari setelah mengetahui peretasan, jelas sangat merugikan hak hukum penggugat.
12. Kemudian pada tanggal 20 Mei tahun 2020 terdapat email yang dikirimkan oleh tergugat kepada email penggugat yang menyatakan bahwa terkait untuk pengembalian dana yang diterima atas nomor pesanan 3904 6895896924. Tergugat informasikan bahwa pengembalian dana telah berhasil diproses sesuai dengan data rekening yang diisi pada akun penggugat saat proses pembatalan kepada nama Bank BRI nomor rekening 56363513415330 rekening atas nama Aida Hasibuan, dan berdasarkan data yang diterima dari tergugat, dana tersebut dikembalikan pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 7.34 WIB. Pada email tergugat tersebut juga menyatakan bahwa dana terkirim secara otomatis oleh sistem elektronik tergugat, maka dana tidak dapat tergugat proses refund kembali kepada penggugat. Lebih lanjut, tergugat meminta maaf atas ketidaknyamanan dan kurangnya pelayanan yang tergugat berikan. Tergugat akan dijadikan masalah ini sebagai bahan untuk memperbaiki sistem pelayanan tergugat kepada para pelayanan tergugat. Bagian kedua, putusan hakim. Hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana disebut di muka menimbang, bahwa dalam menyampaikan jawaban tergugat telah menyampaikan eksepsi atau adapun eksepsi yang disampaikan tersebut meliputi eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan pengadilan secara absolut maupun relatif, dan juga eksepsi yang tidak menyangkut tentang kewenangan pengadilan. 2. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 136 HIR bahwa tentang eksepsi yang menyangkut kewenangan pengadilan akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Sedangkan eksepsi yang selain menyangkut tentang kewenangan pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara nantinya apabila eksepsi tentang kewenangan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak dan pemeriksaan perkara dilanjutkan. 3. Menimbang bahwa perihal ini penggugat dalam relipnya telah membantah dengan sealasan bahwa sengketa ini adalah menyangkut dengan pelindungan konsumen yang secara khusus rek spesialis sesuai pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 tahun Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menjadi kewenangan pengadilan tempat kedudukan konsumen. 4. Mengingat akan pasal 136 HIR serta ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perkara ini, maka Mahkamah Agung mengadili 1. Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan yang diajukan oleh tergugat. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, membebani biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp970.000. Bagian ketiga, analisis putusan hakim. Bahwa perbuatan melakukan hukum yang tergugat lakukan telah memenuhi unsur-unsur dengan uraian sebagai berikut. 1. Adanya perbuatan melawan hukum, bahwa perbuatan hukum yang dimaksud adalah tergugat menyelenggarakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan standar hukum, yaitu tidak bertanggung jawab dikarenakan tidak dapat melindungi hak penggugat sebagai konsumen dari kerugian sebab melakukan perbuatan transaksi elektronik yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dengan tetap mengirimkan uang milik penggugat kepada rekening akun penggugat yang telah diketahui tergugat 1 hari sebelum telah di-hacking.
B. Melakukan sistem elektronik yang dilarang oleh hukum, yaitu tidak memenuhi syarat hukum penyelenggaraan sistem elektronik yang tidak dapat melindungi penggugat dari kerugian. Kedua, ada kesalahan. Suatu perbuatan dianggap suatu kesalahan menurut hukum apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Satu, unsur kesengajaan. Kedua, unsur kelalaian. Ketiga, tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan overmatch, tidak waras, dan lain-lain. Maka dari itu, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dimaksud di atas adalah unsur kesengajaan. Ya, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. A. Bahwa dikarenakan sistem elektronik tergugat yang tidak andal, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab, walaupun terdapat jeda 1 hari setelah tergugat mengetahui peretasan terhadap akun penggugat, yaitu nomor rekening akun penggugat, tergugat tetap mengirimkan uang penggugat sebesar 17 juta rupiah dengan alasan diproses oleh sistem secara otomatis, di mana seharusnya diterima penggugat, maka mengakibatkan penggugat kehilangan uang yang dan mengalami kerugian sebesar 17 juta rupiah. B. Bahwa atas perbuatan tergugat yang memberikan pelayanan yang tidak benar menimbulkan ketidaknyamanan penggugat. 4. Ada kerugian bahwa dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hak penggugat sebagai konsumen tergugat mengalami kerugian material sebesar 17 juta rupiah dan kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah. Sebagaimana dalam pernyataan tergugat sebelumnya, baik dalam email dan pernyataan lainnya, tergugat menyatakan tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban untuk mengganti kerugian penggugat. Maka penggugat meminta majelis hakim yang memeriksa perkara quo dapat menyabulkan untuk dikenakan uang paksa sebesar 1.700.000 rupiah atau per hari keterlambatan menghitung sejak putusan perkara A quo berkekuatan hukum tetap. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jual beli melalui media online telah melahirkan hak dan kewajiban kepada para pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Baik hak dan kewajiban tersebut merupakan realisasi dari adanya hubungan antara hak dan kewajiban berupa jual beli media Instagram. Hak dan kewajiban tersebut melalui melaksanakan oleh para pihak yang tidak boleh merugikan pihak lain. Hak dan kewajiban itu juga merupakan kontra prestasi dan prestasi yang harus dilaksanakan dalam hubungan hak dan kewajiban dalam jual beli melalui media online. Unsur wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat berupa tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, kesalahan yang berupa kesengajaan atau kelalaian. Ketiga, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Keempat, adanya kerugian material dan imaterial. Adapun kerugian imaterial yang dialami oleh penggugat, untuk itu Mahkamah Agung menimbang bahwa kerugian imaterial hanyalah sebatas pada perkara kematian, luka berat, dan penghinaan. Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, tergugat dengan ini memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan karena meminta ganti rugi yang diajukan oleh penggugat sama sekali tidak berdasarkan pelaksanaan, sebab kerugian penggugat timbul akibat kesalahan penggugat yang memberikan kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal sehingga tidak dapat dibebani kepada tergugat. Sekian analisis dari saya, terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.